Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Hari ini Miss akan membahas bab pertama geografi di kelas 12. Bab pertama kita akan membahas mengenai tata ruang wilayah dan konsep wilayah. Kali ini Miss bahas bagian topik wilayah dan perwilayahan. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama wilayah, nanti kita akan bahas tentang perwilayahan. Miss, apa sih artinya wilayah? Oke. Wilayah. Wilayah itu adalah area yang ada di permukaan bumi yang memiliki batas tertentu. Jadi dia ada batasnya tertentu sehingga dia bisa dibedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oke, kita lihat gambar yang ada di video ini, ada 4. Yang pertama ini adalah gambar hutan-hutan. Ini berarti adalah wilayah hutan. Ini kebetulan adalah gambar hutan lindung. Kita lanjut ke gambar kedua. Ini ada 4 orang petani yang berjalan di pinggir sawah. Berarti ini adalah wilayah lahan pertanian. Oke, yang ketiga, ini ada para pekebun yang lagi sedang mengambil teh. Berarti ini adalah wilayah lahan perkebunan. Yang keempat, ini terlihat jelas pohon-pohon dari kelapa sawit. Ya, berarti ini adalah wilayah perkebunan kelapa sawit. Jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain karena dia memiliki batas-batas tertentu. Makanya dia disebut sebagai wilayah. Itu untuk pengertian wilayah. Kita lanjut ke pembagian dari wilayah. Atau disebut sebagai jenis wilayah. Untuk jenis wilayah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wilayah formal. Yang kedua, itu adalah wilayah fungsional. Untuk wilayah formal dan fungsional, itu dia saling berkebalikan. Kita lihat artinya dulu ya. Untuk wilayah formal. Wilayah formal artinya adalah keragaman atau homogenitas. Sedangkan untuk fungsional, kebalikan dari keragaman berarti keseragaman. Lawan dari homogenitas berarti heterogenitas. Itu maksud dari jenis wilayah. Jadi ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Wilayah formal, contohnya apa, Miss? Wilayah formal itu yang memiliki kesamaan, baik itu kesamaan dalam kondisi alam ataupun kondisi manusia. Untuk alam, yang pertama adalah persamaan dalam iklim. Contohnya apa? Indonesia dengan Filipina, dengan Singapura, dengan Thailand, itu akan memiliki kesamaan dalam iklim, yaitu terletak di wilayah sekitar iklim tropis. Yang kedua, vegetasi. Vegetasi itu nama lain dari tumbuh-tumbuhan. Jadi vegetasi yang berada di perkebunan teh tadi otomatis jenis teh. Vegetasi yang ada di pinggir laut itu ada hutan mangrove. Bagaimana dengan keseragaman dengan aktivitas manusia? Berarti contohnya di Indonesia banyak adanya keseragaman suku, bahasa, agama. Pokoknya yang penting adalah keseragaman, berarti dia sudah termasuk wilayah yang homogenitas. Selanjutnya fungsional.
Untuk fungsional keseragaman, kebalikan dari heterogenitas. Jadi di wilayah tersebut akan ada perbedaan-perbedaan, baik perbedaan alam maupun perbedaan manusia, seperti contoh untuk kegiatan wilayah formal. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah di kota-kota besar. Di kota-kota besar banyak terbentuknya adanya perbedaan, baik itu perbedaan mata pencarian, perbedaan ekonomi, pendidikan, dan perbedaan-perbedaan yang lain, sehingga dalam suatu wilayah itu akan banyak terjadinya keseragaman. Itu untuk wilayah. Yang kedua, kita bahas mengenai perwilayahan. Perwilayahan apa sih, Miss? Perwilayahan itu adalah suatu proses penggolongan wilayah sesuai dengan kondisi tertentu. Kenapa dengan sesuai dengan kondisi tertentu? Karena setiap wilayah akan berbeda kondisinya, baik kondisi alam maupun kondisi manusia. Jadi karena penggolongan berdasarkan kondisi alam dan manusia inilah adanya perwilayahan. Jadi kalau wilayah tadi adanya garis tertentu yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lain. Perwilayahan itu gabungan dari beberapa wilayah. Selanjutnya, manfaat perwilayahan. Manfaat perwilayahan untuk di wilayah yang besar itu sangat berarti. Bisa memudahkan komunikasi, memudahkan dalam pengaturan wilayah tersebut. Itu untuk manfaat wilayah. Sekarang kita kaji satu persatu ya. Yang pertama, manfaat perwilayahan adalah menyederhanakan informasi. Menyederhanakan informasi. Menyederhanakan informasi terhadap keragaman yang ada di permukaan bumi. Keragaman tadi berarti termasuk wilayah fungsional. Yang kedua, meratakan pembangunan yang ada di permukaan bumi. Jadi karena adanya perwilayahan, makanya adanya keserataan pembangunan di suatu wilayah. Kalau di Indonesia yang kita lihat itu belum meratanya pembangunan antara wilayah barat, tengah, ataupun timur Indonesia. Kebanyakan yang maju duluan itu wilayah barat Indonesia, Pulau Sumatera, Jawa, dan sedikit Kalimantan. Oke, yang ketiga manfaat dari perwilayahan adalah adanya koordinasi, memudahkannya koordinasi. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi karena adanya perwilayahan di wilayah tertentu akan memudahkan adanya koordinasi. Oke. Yang keempat, nah jika terjadi perubahan karena kita sudah melakukan perwilayahan, itu akan mudah melakukan pemantauan. Memantau terjadinya perubahan. Perubahan yang terjadi di permukaan bumi itu bisa diakibatkan oleh alam, bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi manfaat perwilayahan itu sangat penting di suatu wilayah, sehingga wilayah yang dikembangkan tiap tahunnya akan maju sedikit demi sedikit sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu untuk materi wilayah perwilayahan. Jadi kita ulangi, kalau wilayah adalah adanya batas tertentu. Kalau perwilayahan adanya penggolongan wilayah berdasarkan kondisi
wilayah masing-masing. Baiklah, sekian informasi Miss dan penjelasan Miss mengenai wilayah dan perwilayahan. Semoga membantu kalian untuk memahami materi geografi.